الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إلى على ما نوى به شيء لله له الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم، وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عزيز العليم. عدد كل حرف كتب يكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. فقال قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وفي جميع علوم بالدارين آمين. وقال رضي الله عنه. Alhamdulillah, segala puji dan puja hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita pada subuh kali ini sama-sama dipanjangkan umur, disiapkan batang tubuh kita, dan diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kekuatan untuk sama-sama kembali berhadir, yaitu sembahyang salat subuh sekaligus kita berjamaah di masjid kita yang kita cintai ini, yaitu Masjid Insanul Kamil. Mudah-mudahan semua amal ibadat kita, mulai kita azan, kemudian iqamah, kemudian kita sembahyang berjamaah, dilanjutkan dengan berwirid, sekaligus kita berdoa, mudah-mudahan ibadah subuh kali ini kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan niat hajat kita semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus pun pula dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dosa suami kita, dosa istri kita, dosa abah umak kita, dan juga dosa seluruh kaum muslimin muslimat dimanapun berada, diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus diganti oleh Allah kebaikan demi kebaikan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam selalu tercurah terlimpah ke habiban junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat mengikut beliau sampai kepada kita semua, dan mudah-mudahan kita bertahan, khususnya jamaah Masjid Insanul Kamil ini diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan insyaallah tidak ada satupun orang yang hadir di tempat ini, tidak ada satu orang pun yang duduk di tempat ini, tidak ada satu orang pun yang hadir di tempat ini terkecuali kita semua nantinya akan mendapatkan syafaatnya daripada syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan tak lupa pula kita hormati dan kita muliakan wabil khusus ketua masjid kita Insanul Kamil, ayahanda kita, orang tua kita. Kita doakan beliau selalu disehatkan oleh Allah, dipanjangkan umurnya, disihatkan batang tubuhnya, dan insyaallah niat-niat hajat beliau, hajat dunia maupun hajat akhirat, insyaallah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula kita yang hadir pada subuh kali ini, semua yang hadir di tempat ini, bapak-bapak maupun ibu-ibu maupun adik-adik, semuanya insyaallah tidak terkecuali kita semua adalah dipandang oleh Allah, dipandang oleh Rasulullah dengan pandangan hamba-hambanya Allah, dengan dipandangnya umatnya daripada umatnya Nabi Muhammad, dan insyaallah kita selamat di dunia, lebih-lebih lagi kita selamat di akhirat kala nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah kita subuh kali ini akan membahas tentang keutamaan orang yang sembahyang berjamaah. Keutamaan orang yang mengerjakan sembahyang berjamaah. Makanya untung benar kita lah
apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayah kepada kita untuk mau ke masjid, untuk mau ke musala di dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban kita, meskipun sekarang ini dalam keadaan yang seperti ini, tetap kita sama-sama yaitu mengerjakan sembahyang di masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ruwiyan Nabi alaihi salatu wasallam, diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, man shallal salawatil khamsa ma'al jama'ati falahu khamsatu asya'a. Barang siapa Rasulullah sembahyang 5 waktu ma'al jama'ati beserta jamaah, falahu maka bagi seseorang tersebut yang sembahyang 5 waktu dalam keadaan berjamaah, khamsyatu asya, dia akan mempunyai 5 sesuatu yang dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Nah, lihat deh. Jadi orang sembahyang berjamaah ini luar biasa, kenal pahalanya ya, bawa naik daripada sembahyang sorangan. Jelasnya yang pertama, orang yang sembahyang berjamaah ini Rasulullah pasti diterima. Mun kada imam khusuk, makmumnya khusuk. Kan makanya menyakawa sembahyang berjamaah itu tuntungakan sampai habis, sampai berdoa. Jangan assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, kabur, hilang di masjid. Makanya lu ingat pian pesan almarhum guru bahari. Ujar sidin kamu kadang alih kada nangai di sidin. Mun hendak mati ba iman di sidin. Ngapa? Tuntung sembahyang 4 bawirid di sidin. Mun hendak mati ba iman 4 bawirid. Kan bawirid apalagi nang wajibnya. Sedangkan nang wiritannya aja sudah bisa membawa kita masuk ke dalam surga, apalagi nang wajibnya. Nang kada usah ngalih pian lah. Ini seandainya dibukakan Allah Ta'ala, kita nih dibukakan Allah Ta'ala, dilihatkan Allah Ta'ala nih, sembahyang sunat subuh aja, sembahyang sunat subuh aja tuh dibukakan Allah Ta'ala. Misalnya kita nih nang sunat sembahyang subuh tadi, belum lagi wajibnya sunatnya aja tuh, ya Allah ya Rabbi, dibukakan Allah Ta'ala, kita tuh sugih ya. Biar kita kada berisi apa-apa, berisi mobil kada ada yang mobil tapi mobil-mobilan lah, berisi ini itu kada ada, tapi kita aktif sembahyang sunat subuh. Wajibnya lah ini, sunatnya aja itu lebih ngapa sugih kita, lebih ngapa dibandingkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibandingkan oleh Rasulullah itu bagaikan ngapa dunia dan isi-isinya, dan apalagi sembahyang subuhnya ditambah pulang berjamaah, ya Allah, tiada terhingga pian. Ya, lihat. Jadi barang siapa sembahyang ini 5 waktu berjamaah jasidin, al-awwalu yang pertama, la yusibuhu faqrun fid dunya. Orang yang sering mengamalkan sembahyang berjamaah, imma subuh wa imma zuhur wa imma asar wa imma maghrib wa imma isya, kalau 5 waktunya ya berjamaah. Apalagi dengan masjid Ihsanul Kamil ini luar biasa, parak banget misalnya nih. Nang kada beberapa dapat, nang kada beberapa hitungannya kilo-kiloan. Lihat deh. Bahkan ada dikatakan seandainya nih. Nah, nang orang-orang nang picak, nang orang-orang kada mereka lihat siap untuk berjalan menuju ke masjid untuk melaksanakan sembahyang berjamaah. Makanya sembahyang berjamaah ini sunat muakkad, hampir-hampir kita mendekati kewajiban. Nah, lihat, yang pertama dia tidak akan menimpa musibah lah, pakrun pakir di dunia. Nah, lihat, jadi mun hendak nyaman stabil aja kita rancak-rancak berjamaah pian, terutama nih abah-abahnya pian-pian beratahan, mun ibu-ibu tak salah hendak di masjid kah, hendak di rumah kan jadi masalah, cuma abah-abahnya nih. Alangkah bagusnya lagi dibawa saparanakan, dibawa sakeluargaan. Ke mana? Ke masjid Ihsanul Kamil. Bah, jangan seandainya tahu pian ini kelebihan orang sembahyang berjamaah Ihsanul Kamil, masjid kita ini penuh pian sampai ke atas-atas. Bisa ditambah lagi karena 1 rangkap. Iya. Ayo.
Coba kita lihat di luar daerah, terlebih-lebih nanti kami ketika berangkat ke Maroko lawan Abuya waktu beliau belum wafatnya, di sana masya Allah raminya, subuh tuh kayak Jumatan orang, penuh masjid ya. Makanya lihatilah satu kampung kita, lihatilah tempat tinggal kita. Apabila masjidnya makmur, apabila masjid atau musallanya makmur, berarti kampung kita tuh insya Allah baldatun thayyibah, itu berarti aman, berarti kampung kita. Nih lihat nih, tidak akan menimpa dia satu kepakiran di dalam dunia. Itu yang pertama. Wa tsani, yang kedua, yarfa'ullahu ta'ala anhu adzabal qabri. Allah akan mengangkat kepada seseorang tersebut nantinya ketika dia wafat, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, adzabal qabri, yaitu azab kubur. Dan ini nanti orang ma'amalan sembahyang berjamaah itu pian rutin nih, istiqomah dawam di kita, kada akan diajab oleh Allah di dalam kubur. Untung benar kita nih Masjid Sanul Kamil diisi terus berdataan lah. Kada diangkat oleh Allah Ta'ala, ngapa daripadanya ada kubur, kada disiksa. Bu, pian mendengar lah bu, bu, mendengar kalau bu, kada akan bu, tidak akan pian disiksa, diangkat pian sisa kubur, kada gempangan pian. Di kubur tuh mana sendirian, nang kadua pulang gelap, iya kan? Ngapa lagi ya? Mana sempit pulang. Mun AC nyaman juga, mun kipas angin nyaman juga, mun libar nyaman juga. Ini ngapa? Sempit. Coba kita bayangkan, makanya ketika kita mengantar mayit, terakhir ke kuburan, ya lihati kita. Lihati, jadi anjahkan diri kita bahwa nang masuk tuh bukan si dia, tapi kita nang masuk dalam kubur. Mun kita menganjahkan, orang nang mati kada akan insaf kita. Maka anjahkanlah diri kita seolah-olah kita dalam diri itu. Kada laos kayak itu juhopang saurang nah. Ngapa? Beramal kada kaya orang. Menuntut ilmu kada kaya orang. Umpat duduk kada juga di majelis. Makanya Nabi kun aliman au muta'alliman au mustami'an. Jadikan diri kamu tuh alim, kada alim orang belajar barang, kada orang mau belajar kada juga, au mustami'an atau orang mendengar. Lah alim kada, belajar kada, orang mendengar barang. Ini kata tiganya lapas. Lah lapas kata tiganya, belajar kada, alim kada, belajar kada, mendengar kada, menyembati orang ya. Lihat, kada cocok. Luput kita dengan syariat Nabi. Lihat, apabila lagi kita umur alhamdulillah sudah 40, 50, sadang ya sudah. Makanya dunia nih saat ini memang jadi kenyataan bagi kita ya. Tapi akhirat hanya sekedar khayalan. Tetapi setelah kita masuk ke dalam kubur, nah di sini bujur-bujur akhirat menjadi kenyataan, dunia hanya menjadi kenangan masa lalu. Maka di sini kita bisa di sini kita memanfaatkan sebaik-baiknya. Nah, makanya penyesalan nantinya di alam kubur itu, mereka yang paling banyak pingin hendak dibangkitkan itu selain daripada sembahyang adalah bersedekah. Itu yang kebanyakan karena di akhirat. Sayangnya jika seandainya 1.000 rupiah itu aku sedekahkan kada kayak ini pun aku. Aku banyaknya berisi harta. Kenapa aku? Ini orang ke pengajian selalu berisi mobil, orang nak main jam ke majelis taklim misalnya, ke pengajian ke guru bahit kah misalnya, atau pengajian ke mana, ke guru danau kah, atau ke mana kah. Padahal main jam satu mati aja, jam 10 siang berangkat, malam datang, paling jam subuh datang. Kada kawan aku tak pakai. Padahal seorang kada kemana-mana juga. Injami mobilnya barang, biar inya nama isi minyak. Apalagi mana pian mainjami mobilnya, pian pula isi akan minyaknya. Siapa supirnya? Pian pula menggaji supirnya. Ya Allah, 4 dapat pian pahala di situ. Dipakai kada dipakai, mobil itu tetap kena rusak akhirnya. Nah, lebih baik kita gunakan di dalam kebaikan. Nah, ini pian. Apalagi kita nih
Ayo siapa nang baamal di Masjid Ihsanul Kamil ini nukarakan kipas angin, nukarakan AC, atau misalnya kalau sama pakai duit panitia badataan, karena listriknya aku aja yang bayari. Ayo, karena apalagi airnya aku aja yang membayari, untung benar selama digunakan listrik tersebut, selama digunakan air tersebut di dalam kebaikan mengalir terus pahala untuk ini. Nang kada di desa rasa di alam kubur itu kita dapat kiriman. Nah ini keuntungan pian kebaikan kita. Maka jadikanlah sebaik-baik mungkin pun, mumpung kita ada hartanya, mumpung kita dalam keadaan sehat walafiat, nih kita gunakan waktu ini pian sebaik-baiknya, mumpung kita masih di dunia. Dunia inilah tempat adalah kita nanti berpijak untuk ke akhirat. Di sini kita hendak berbuat baik, musuh di akhirat kita menikmati aja lagi, berkipas saja lagi kita. Berkipas saja lagi. Nyamannya kita. Mana masjid seorang membangun pulang, mana imamnya seorang pula menggaji, mana semua perlengkapan masjid seorang menjadi akan untungnya, hidup untung belum lagi di akhirat ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita diingatkan akan itu, mudah-mudahan kita diberi taufik hidayah oleh Allah sehingga kita bisa menjadikan diri kita ini selalu berbuat kebaikan demi kebaikan. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, wa tsalisu yu'ta kitabahu bi yaminih. Nantinya orang yang selalu sembahyang di dalam berjamaah, nantinya dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala catatan nantinya biyaminihi, dengan tangan kanannya. Berarti alamat kalau orang itu diberi catatan dengan tangan kanan, otomatis orang itu selamat. Mudah-mudahan kita badatanlah jamaah Masjid Ihsanul Kamil ini, badatan kita selamat dunia akhirat, kita minta. Mudah-mudahan karena kita diberikan Allah dengan tangan yang kanan, insyaallah aktif aja tuh pian sembahyang berjamaah. Hujan kah? Panas kan hujan bayi marintik aja ya Allah. Padahal rumah sejangkal aja parah. Kulir naik kita ke masjid. Korea kok kadang apa marap dingin. Apalagi musim corona ini ngalih benar guru. Ini bahasanya kayak itu lah. Biar keadaan juga, tetapi mati juga kita. Alangkah matinya kita dalam keadaan sujud, rukuk kita. Mati dalam keadaan sembahyang, mati dalam keadaan zikir, mati dalam keadaan istighfar, mati dalam keadaan salawat. Ini mati dalam keadaan kita menuntut ilmu, ya Allah, luar biasa. Mati dalam keadaan menuntut ilmu di para buti, biar mau laki-laki di para buti beda dari. Bahkan nih para malaikat ini aku aja yang membawa, meskipun orangnya tuh awam. Lihat hebatnya Allah memberikan keistimewaan kepada kita. Ini hanya umat Nabi Muhammad saja yang dapat keistimewaan kayak ini. Lihat biarlah ya, mudah-mudahan kita diberikan Allah taufik. Artinya jangan kendur tambah terus baru 5 waktu ini, jangan ada sampat kita sembahyang berjamaah terus kita. Itu yang ketiga. Warabiun yang keempat, yamurru ala siratikal barqil khatib. Seandainya juainya orang yang berjamaah tadi dia melalui jembatan Siratal Mustaqim kalbar kal khatib, seperti kilat menyambar, sejauh mata memandang bahwa naik langsung sampai. Hati amalkan nih, apalagi amalan yang lain, hanya berjamaah ini sudah dapat fadilatnya, apalagi amalan yang lain pulang itu orang berjamaah aja ini dapat 5 kebaikan. Yang terakhir, yudkhirullahu ta'ala al-jannata bila hisabin wala adzabin, dan ketika dia dimasukkan Allah ke dalam surganya Allah bila hisabin wala adzabin, dengan tiada hitung-hitungan, wala adzabin, langsung kita ke surga, kada bahi isapan, kada disiksa. Mampir dulu satu mat ya kemana karena neraka, kada langsung pian ke surga. Hati langsung ke surga masuk. Kada bermampir-mampiran, lihat 5 kita mendapatkan keuntungan nih, orang-orang yang mengerjakan sembahyang berjamaah. Pertama dia tidak akan menimpa kefakiran di dunia. Yang keduanya adabnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kubur. Yang ketiganya diberikan Allah kaina catatan dengan tangan kanan. Yang keempat, seandainya dia melewati jembatan Siratal Mustaqim pun seperti kilat menyambar, langsung sampai, sejauh mata memandang langsung sampai. Yang kelima, dia akan dimasukkan Allah ke dalam surga bila hisabin wala adab, kada ada bahi isapan dan kada ada adab. Wah, kayak awal neraka. Melihatlah, aku kada tahu neraka, aku pokoknya pas sudah meninggal, wafat dibangkit, aku ke surga aja.
Makanya lihat di surga itu pun karena kadadanya satu umat pun yang lain nanti terkecuali umat-umat Nabi Muhammad saja. Nah, masuk badahulu. Aku kada ridanya Nabi apabila kada umatku badahulu masuk surga. Oh, Nabi lihat makanya untung benar kita syukur banget. Nah, syukur banget kita menjadi umatnya Nabi Muhammad. Makanya apa yang disampaikan oleh Nabi, apa yang disampaikan oleh Rasulullah, taati. Sudahnya Allah, sudahnya Nabi Muhammad. Sami'na wa ata'na. Makanya jasidin mun hendak mendapat lawan aku, mun hendak dapat nih melihat wajahku secara di dalam mimpi maupun secara jaga, atau karena ketika hendak sakaratul maut kita didapati sidin, atau nanti ketika kita wafat sudah meninggal nanti di mana Rasulullah kan ada tempat-tempatnya Rasulullah kan mendapati kita. Jasidin apa? Kuati bersalawat. Banyakin baca salawat jasidin. Kalau perlu jangan kurang salawat kita ini berapa 1000 kali, apalagi orang bertarikat misalnya nih, orang bertarikat, nah apalagi orang bertarikat, nah bertarikat apa, tarikat Tijaniyah misalnya nih, ya kalau masuk tarikat nih, apa amalannya sih itu? Istighfar 100, salawat 100, zikir 100, kemudian habis asar pulang, kayak itu pulang, kemudian ditambah lagi wazifahnya. Jadi di dalam setiap hari itu kalau orang bertarikat itu pian membaca apa, kayak tarikat Tijaniyah itu paling sedikit membaca istighfar tuh seharinya 300. Itu di luar daripada kewajiban. Makanya apabila orang sudah bertarikat itu biar mau kada mau, apabila kita ketinggalan istighfar itu sama seolah kayak kita menggawi sembahyang fardu. Artinya wajib diqada. Nah, nanti wajib diqada. Tapi nyaman lah istighfar 100, salawat 100, zikir 100. Dan dibaca salawatnya salawat Fatih, yang dibacakan untungnya kita lah. Mudah-mudahan kita badatan lah diberikan Allah taufik hidayah inayah sehingga kita dimudahkan Allah untuk melaksanakan ini sembahyang berjamaah berat pian. Tapi insya Allah berkat kita sama-sama nih sering sudah kita turun ke masjid. Ya paling awal mulan aja namanya berat, tapi seterusnya ada lagi, apalagi nanti diadakan acara nang kayak ini diadakan acara nang kayak ini. Yang bagusnya diadakan kayak ini, tuntung sembahyangan, tuntung berwirid, tuntung berdua, makanan nyaman gitu, tuntung tuh makanan, pian sudah makanannya duit pulang disangui mana gennya kan kayak di Kalua dahulu pian kayak itu ulun ingat di Kalua dahulu guru berkisah jadi kenapa subuh tuh banyak, kenapa tuh berjemaah tuh jadi banyak, jadi ada orang sugih di sana. Jadi tuntung sembahyang, tapi nang boleh kada dibari pang nang sembahyangnya aja. Tuntung ditunggu orang situ pian di muka pintu. Dahulu kada banyak bang lah. Sedikit aja 1000. Nah, aja 1000 dibari orang 1000. Anggaplah 10.000 bah ini nah. Jadi orang rajin mau pancingan pang, dahulu pertama pancingan. Nah, betul sudah banyak orangnya kan dibari sini lagi. Tetap ya alhamdulillah sakunya tetap banyak juga. Ingat dulu guru berkisah. Nah, kemudian waqala alaihi salatu wasalam pulang berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salatul rajuli ma'al jama'ati khairu min salatin arba'ina sanah fi baiti munfaridan. Nah, lihat ujar Nabi sembahyang seorang laki-laki. Nih, guru kan ayanda ma'al jamaah beserta berjamaah itu lebih baik daripada sembahyang 40 tahun fi baitihi munfaridan di dalam rumah hal keadaannya sendirian. Sembahyang berjamaah nih lah ya kalau itu lebih baik di sini daripada sembahyang 40 tahun surangan di dalam rumah. Nah, kita 40 tahun. Ayo, kada gempangan sembahyang berjamaah nah. Itu lebih baik di sini daripada sembahyang surangan di rumah selama 40 tahun. Lihat pian. Jadi intinya orang berjamaah ini gatal dah. Kata lagi dan pasti terima. Ketika ayahanda tadi kita lah, ayahanda guru kita tadi amin, kita amin akan aja. Amin. Nah, orang sini baca dah amin, itu pasti terima. Apa yang didoakan sini itu pasti diterima. Cuma menerimanya Allah Subhanahu wa taala itu ada semua. Artinya ibaratnya 10 permintaan paling 1 nah dikabulkan Allah. 9-nya itu pang itu disimpankan Allah karena di sana. Mau kubariakan beratan kada nyaman lagi, kada esek lagi di sana kena.
Jadi kita bagusnya sangka baik aja, mah kenapa juga bertahun-tahun aku berdoa ini kada kabul-kabulnya. Tapi sehat aja orangnya, duit lancar aja ya, ya kan segala-galanya lancar. Tapi permintaan seorang kada kabul satu ini, ya Allah, hai, buruk sangkanya panglawan Tuhan, kada adil kapian Tuhan. Ulun ini meminta nih nah pada 4 tahun dah kada kabul-kabul, nang pengen kabulakan nang lain ulun maksud. Ingat. Itu ada hikmahnya. Setiap sesuatu apapun lah yang datang kepada kita semua itu ada hikmahnya. Ridho aja sudah kita. Nah datang nah kayak ini kita nah macam-macam datang sudah di alam kita ini. Terima ya alhamdulillah, hikmahnya ada juga. Ya kan? Nah kita ini kada. Nih lihat ya Allah untungnya ya oranglah sembahyang berjamaah nih nah. Ya kan? Lebih baik daripada sembahyang 40 tahun di dalam rumah sendirian. Ya Allah ya Rabbi. Nah, kemudian kita lah tetap di istiqomahkan kita, didawamkan kita terus menerus di dalam sembahyang berjamaah sampai hayat kita, sampai kita wafatnya. Nah, waruya annal jama'ata tabdulu anil mufradi bi 27 derajah. Dan ada mengatakan satu riwayat ulang berjamaah itu lebih afdal daripada sembahyang seorangan dengan 27 derajat. Satu aja orang dapat nang sembahyang seorangan tadi satu aja, tetapi ketika dia mengerjakan berjamaah 27 derajat dapatnya. Hati-hati. 27 derajat coba pikirkan, kita kada usah itu nah. Hitungan duit aja misalnya nih. 27.000 lawan 1.000 banyak mana? Itu secara apa? Secara logika, secara akal aja deh. Apalagi nang 22 derajat ini derajat Tuhan lain derajat kita. Nang diberikannya kepada umatnya Nabi Muhammad gara-gara sembahyang berjamaah aja nya urten. Zuhurnya kada tinggal, ya tidak asalnya kali mau waktunya kada pernah luput dari berjamaah. Apalagi sudah nang Tuhan nang kayak kita inilah ya kalau terkecuali kita lah sakit sudah. Tapi tetap hati niat hendak berjamaah tetap juga dapat. Makanya bagus benar kita inilah apabila kita ini berniat kebaikan ini nah. Kebaikan berniat kita, ya Allah ya Rabb, apabila aku banyak duit nih nah, atau aku kena harisan misalnya, atau kena apa misalnya lah, aku hendak menyumbang Masjid Insanul Kamil tuh berapa 5 miliar, no jarlah, kan bapak kalau nyambat bahapalan lah 5 miliar, hendak menyumbang nih, berarti kada kabul juga, boleh nih, kada kabul juga, tapi niat kita ada sudah, maka dapat satu pahala ditulis oleh Allah, niat kita hendak baik. Tapi sebaliknya apabila kita berniat jahat mina mau banget di Masjid Insanul Kamil nih, mana maulidan, mana caramahan pulang, macam-macam dah. Sakit telinga aku mendengar. Nak bom malam ini Masjid Insanul Kamil, bom malam ini. Berniat jahat, umpama berniat deh, kada ditulis lagi oleh Allah Taala kejahatannya. Tetapi apabila memang menggawi, baru ditulis ya kejahatan kita. Hebatnya Allah Taala memberikan karena berkat Nabi Muhammad. Berkat Rasulullah, karena berkat Rasulullah inilah segalanya. Kita ini jangan ada Rasulullah karena kayak ini bang. Jadi tahu diri kita berkat Nabi Muhammad. Nah, makanya ketika kita lihat ya, kenapa apa kita nih? Kita duduk di sini apa segala macam-macam. Yang itu siapa? Berkat Nabi Muhammad. Berkat Nabi Muhammad. Makanya lihat ya, sampai Nabi malah jalan kita lihat ya. Dalam kitab Bayuri kada kalau salah lah juz berapa kah, juz 2 kah, juz 1 kah dalam kitab Bayuri itu. Nang nasi itu nasi nang kita makan. Nasi nang kita makan itu menurut kisah riwayat bahwasanya nasi itu diciptakan langsung daripada nurnya Nabi Muhammad. Jadi sunat kita hukumnya di situ. Lah ketika hendak makan mau ucap salawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad dalam hati, ya Allah ya Rabb terima kasih nah berkat Nabi Muhammad nih nah nasi ini nah sampai ke mulutku banyak kali Nabi Muhammad. Dibalas itu langsung daripada nurnya Nabi Muhammad diciptakan Allah. Jadi sunat itu bersalawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sekali barang. Sekali anak menyuap tuh sekali barang kita bersalawat. Terus seterusnya itu kan bersalawatan lagi ada apa juga yang penting sekali. Ingat di sini berkat Nabi Muhammadnya. Jadi kita diberi pangkat derajat tinggi berkat Nabi Muhammad. Nih berkatnya anak kita hafal Quran apa ini berkat Nabi Muhammad. Nah kita nih berjalan ke sini apa segala macamnya berkat Nabi Muhammad. Kita ini itu apa segala macam sukses ini berkat Nabi Muhammad. Berkat Nabi berdatang kadang-kadang kita.
Alhamdulillah, terima kasih ya Rabb, terima kasih ya Rasulullah, terima kasih ya Pak, ya Habibullah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ditambah tuh pulang derajat, ditambah tuh pulang kenapian, kenikmatan oleh Allah. Nah, idza kana yaumul qiyamati yuhsarullahu qauman wujuhum kal qawaqib fataqul lahumul malaikah. Nih ada kisah lah. Apabila nanti di hari kiamat dihalau oleh Allah Subhanahu wa taala beberapa kaum dan wajah mereka seperti apa? Bintangnya kita lah, bercahaya kita. Fataqul lahumul malaikah, maka berkata bagi mereka itu malaikat, ma'amalukum, kenapa wajah bubuan jamaah masjid Insanul Kamil ini mina bercahaya berdaan. Wah, Allah baulan bakacak pinggang aina. Kacak pinggang. Ujian malaikat, ngapa amalannya pian berdaan? Wah, pada tahu kah? Fayaquluna kunna, jadi bau ucap bebuannya. Kunna idza sa'minal adzana qumna ila taharah wal wudu wala nastadilu bi ghairihi. Tahulah itu amalannya kami malaikat. Kenapa kami ini wajah kami ini lebih terang daripada bol nang apa lampu nang 100 watt. Sampai malaikat silaumen kadang-kadang nih melihat wajah kita ini bertahan. Lalu menjawab di antara para semua jemaah ini, kami ini disidin ngapa apabila mendengar azan kemudian kami berdiri menuju kami ke tempat taharah untuk wudu, bersuci di kita. Wal wudu dan wudu wa nastajilu bihi, dan kami kadang menyibukkan lagi, kami tinggalkan badataan gawian kami macam-macam. Jadi kami sibuk ingin mengerjakan sembahyang berjamaah. Langsung kami tuntul mendengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung kami tinggalkan, kemudian kami bersuci, kemudian kami berwudu, dan kami tinggalkan gawe. Makanya Rasulullah tuh pian lah, kalau sudah sampai azan, meskipun sahabat yang beliau kenal lah datang ke tempat beliau, maka beliau bagaikan orang asing dengan sahabat tersebut. Kada dihirawakan sini harus aku tulak ke masjid, aku tulak berjamaah sidin. Ada kita kada. Ya Allah, ditunggui sampai jam 2 hanya sembahyang zuhur ya. Untungnya jam 2 ini kada para asar sudah hanya sembahyang. Kita tamu ngalih jauh-jauh. Jangan, utamakan dulu akhirat kita baru tamu. Ya Rasulullah melajari kita, tinggalkan. Ayo, bahkan diajak Rasul kita sembahyang dulu aja Rasulullah. Nah, ada kita kada lah. Kebiasaannya kita ditunggui. Nah, bagusnya kita ubah sudah, kita ajak bawa ke Masjid Insanul Kamil. Wah, mantapnya ay. Nah, kemudian terusnya wa qauman wujuhum kal qamar, dan satu kaum pulang satu rombongan wajahnya seperti bulan. Nah, fayuqalu, berkata pulang si malaikat nih, ngapa amalan ikan? Nah, fayaquluna natawaddu qabla adzan, kami ini adalah berwudu sebelum adzan. Ini bagus banget kalau masjid kita ini. Nah, ya kalau bagus masjid kita ini. Jadi sebelum 15 menit misalnya adzan dibunyikan sudah dibunyikan sudah mengaji. Dibunyikan mengaji sudah, Masya Allah tabarakallah. Jadi siap-siap sudah kita nih. Maka wajahnya kena bulan pian kayak apa kena aja kayak bulan wajah pian kena. Kemudian wa qauman wujuhum kasyamsi, dan satu kaum pandangan wajahnya seperti matahari. Fayaquluna, maka berkata lagi si malaikat tadi ba'da soal sesudah ditanya, kunna nasnun nida fil masjid, kami ini apabila sudah mendengar panggilan kami cepat-cepat sudah hendak menuju ke masjid. Lebih-lebih Masjid Insanul kami. Nah, lihat mendengar adzan langsung. Kada tunda-tunda lagi kaina kada, langsung. Nah, jadi pokoknya setiap apabila panggilan adzan subuh, adzan maghrib, adzan isya, sampai kali waktunya pokoknya kami tinggalkan segala-galanya, kami hendak ke masjid, hendak menunaikan sembahyang berjamaah. Masya Allah, nih kena akan mendapatkan wajahnya seperti bintang, wajahnya seperti matahari, wajahnya seperti bulan. Mudah-mudahan lah semuanya insya Allah, khususnya nih jemaah kita di Masjid Insanul Kamil ini berdataan dapatkan wajahnya seperti bintang, wajahnya seperti bulan, wajahnya seperti matahari. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah karena kita sambunglah insya Allah, karena mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjangkan
umur kita, diberikannya kesehatan walafiat kepada kita semua, dan mudah-mudahan yang hadir pada subuh kali ini tidak ada satu orang pun keluar dari majelis ini terkecuali dosa-dosa pian diampuni oleh Allah, dan dosa suami pian, istri pian, dan juga semua dosa-dosa kaum muslimin dan muslimat, tetangga jiran tetangga kita berdatan. Insyaallah berkat kita hadir di tempat ini, dan insyaallah mudah-mudahan kita selalu dibukakan Allah hati kita berdatan, sehingga kita selalu di dalam melaksanakan ibadah-ibadah tentunya yang wajib maupun yang sunat, ditambah lagi kita selalu berjamaah. Siapa lagi, bukan kita, bukan siapa lagi terkecuali kita lah ibadatan yang memakmurkan masjid kita. Dan mudah-mudahan sekali lagi niat hajat kita badatan kabul, hajat dunia, hajat akhirat, dan mudah-mudahan kita badatan lah di sini berkumpul pun di akhirat berkumpul berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah tidak ada satu orang pun di tempat ini terkecuali dia selamat dunia dan selamat di akhirat kelak nanti, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ulun banyak-banyak minta maaf, minta ridha, minta halal lawan pian baratan. Sekali lagi kita memohon kepada Allah dengan melalui kita berdoa, bermunajat, mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisirril Fatihah. Iya, Pak. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqana silaqi bilaqi wal hadina siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة ببركة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وببركتنا سيدتنا خديجة الكبرى، وببركتنا سيدنا شيخنا أحمد بن محمد التجاني، وببركتنا شيخنا أحمد أنصاري. اللهم إنا نسألك سلامة في ديننا وعافية في أجسادنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وبركة في رزقنا. اللهم افتح لنا أبواب الخير، أبواب الرحمة، أبواب السلامة، أبواب النعمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اختم لنا بالإيمان، واختم لنا بالإسلام، واختم لنا بالإحسان، واختم لنا بالسعادة، واختم لنا بالخير، واختم لنا بحسن الخاتمة لا بسوء الخاتمة. حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. Ampun lahir batin badatan.